3422411304 kelas G kelompok 4 program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran baru yang terdiri dari 4 konsep. Yang pertama, pengajaran alam sekitar adalah model pembelajaran yang menggunakan sumber daya alam untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pengajaran alam sekitar dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti dengan pendekatan lingkungan alam sekitar atau PLAS. Berikut adalah beberapa contoh pengajaran alam sekitar, yaitu memahami polusi udara, mengajarkan siswa untuk memahami penyebab polusi udara dan cara mengatasinya, yaitu bertani atau berkebun, menanam bunga di halaman sekolah, atau membersihkan sampah di sekitar sekolah, membuat peta lingkungan sekitar sekolah atau rumah, dan menandai area yang tercemar air atau berpotensi tercemar udara, polluting, mengunjungi tempat-tempat yang sesuai dengan tema materi pembelajaran lingkungan, pendekatan lingkungan alam sekitar atau PLAS. Pendekatan belajar yang menekankan pada pengalaman belajar anak dengan lingkungan alam sekitarnya. Pengajaran alam sekitar dapat membantu siswa untuk mencintai lingkungan, menghargai alam, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian adalah proses pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Pengajaran pusat perhatian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat pra pembelajaran yang menarik, mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, dan memberikan instruksi yang jelas. Berikut adalah beberapa cara menarik perhatian siswa saat pembelajaran, yaitu membuat pra pembelajaran yang menarik seperti bermain game, menyanyi, atau melakukan gerak badan akomodir kebutuhan belajar siswa, seperti kebutuhan auditori visual atau kinestik. Lalu berikan instruksi yang jelas dan ringkas. Mulailah dengan aktivitas pemanasan yang meningkatkan beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, di antaranya metode pembelajaran konvensional atau ceramah, metode pembelajaran diskusi, metode pembelajaran tanya jawab, metode pembelajaran demonstrasi, metode pembelajaran eksperimen, metode pembelajaran resitasi, dan metode pembelajaran karya wisata. Yang ketiga, sekolah kerja adalah sekolah yang menyediakan program kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah. Program kerja sekolah ini berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya, kegiatan kerjasama di sekolah, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas kelompok, diskusi kelompok di kelas, membantu teman yang sakit atau terkena musibah. Kerjasama di sekolah dapat membantu siswa untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain, meningkatkan kemampuan untuk bekerja dengan berbagai jenis orang. Yang keempat, pengajaran proyek atau Project Based Learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media belajar. Dalam PJBL, peserta didik diberikan kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek secara kolaboratif. Berikut ini adalah langkah
langkah dalam PJBL, yaitu menentukan pertanyaan esensial, menentukan tema proyek, menentukan konteks belajar, merencanakan aktivitas, memproses aktivitas, mengawasi proses pengerjaan. Proyek memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan, melakukan evaluasi. Berikut ini adalah beberapa contoh PJBL. Yang pertama, proyek video, di mana siswa dibagi menjadi kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Yang kedua, proyek penelitian, di mana siswa diberikan topik untuk ditelaah dan dipelajari. Yang ketiga, proyek kesenian, di mana siswa didorong untuk menciptakan hasil kesenian. Yang keempat, proyek teknologi, di mana siswa mempelajari cara menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, proyek flip trip, di mana siswa berkunjung ke tempat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari. Yang kelima, proyek sistem, di mana siswa terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Secara keseluruhan, keempat konsep ini menunjukkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik dalam proses pendidikan. Sekian dan terima kasih.